keluhan saat ini saya rangkum dari berbagai kunjungan saya, silaturahim saya dengan warga yang ada di Kabupaten Nunukan. Pertama adalah masalah sawit. Saat ini masalah sawit adalah harga fluktuatif. Ya, ini adalah permainan mungkin pihak ketiga atau usaha. Yang kedua dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak punya kewenangan, kepentingan, tetapi punya kepentingan bisnis di dalamnya, sehingga yang sengsara saat ini adalah petani-petani kita, petani sawit. Yang kedua, distribusi pupuk yang saat ini. Mereka keluhannya itu adalah pupuk bukan pupuk yang nomor satu, tetapi pupuk yang sudah di kelas bawah, mungkin KW3. Ini juga menyebabkan akhirnya angka produksi teman-teman warga kita ini juga yang dulu nggak bisa 10 hektar itu sampai 50-60 ton, saat ini hanya bisa 15, 13, 17. Ini juga mempengaruhi. Di samping masalah harga, selanjutnya adalah produksi daripada perkebunan saudara kita, warga kita yang lain. Sedangkan kalau rumput laut yang saya juga menyisiri, bukan hanya di sini sih, saya sudah juga berjalan di seluruh Kalimantan Utara, akan juga hampir sama, harga juga akan terjadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah masalah penyakit rumput laut. Penyakit rumput laut itu berdasarkan keluhan mereka, adanya AMDAL dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah nelayan rumput laut ini. Nah, ini yang perlu disikapi oleh pemerintah, baik itu kabupaten dan provinsi ke depannya, harus menyikapi dengan bijak. Apakah ini ada sesuai dengan AMDAL yang ada atau tidak? Ini perlu ada evaluasi terhadap. Nah, harapan kita ke depan, kalau Undun diberikan kesempatan oleh Allah, ini adalah merupakan konsentrasi kita terhadap. Selain itu juga adalah masalah infrastruktur jalan yang dimiliki oleh Kalimantan Utara. Dari mulai Sebatik sampai kemarin saya ke Bambangan, saya akan telusuri dan melihat kondisi akhir daripada warga yang pengguna dan pemanfaatan transportasi darat ini juga harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, ya terutama adalah pemerintah provinsi. Di samping itu, perjalanan kita selain itu kan adalah kita di Dapil 3 Subipo sampai dengan Malinau. Jadi ini jalan pangkal ini perlu perubahan secara signifikan, baik itu adalah kualitas jalan itu sendiri, dan selain itu adalah jalan antara penghubung kecamatan dengan kecamatan lain, kecamatan dan desa. Saya harap rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten harus koneksitas dengan rencana pembangunan yang dilakukan oleh provinsi, sehingga ada bagian-bagian yang perlu diprioritaskan dalam waktu 3 tahun. Ini yang saya lihat. Jadi kondisi infrastruktur selanjutnya, pendapatan per kapita penduduk, masalah ekonomi, ini semua ada satu kaitan yang tidak bisa dapat dipisahkan kalau kita ingin Kalimantan Utara ini kedepannya lebih baik. Dan saya yakin, kita optimis persoalan Kaltara ini kita bisa lakukan yang terbaik. Pertama adalah kita memiliki sumber daya alam yang ada, sumber daya daratan ada, masih ada kayu kita, masih ada lahan-lahan sawit dan segala macam. Kalau kita di laut masih ada ikan, kepiting dan segala macam. Jadi kesimpulannya, persoalan yang ada di Kalimantan Utara ini adalah persoalan pertama adalah masalah listrik yang tidak terjangkau di semua lini masyarakat yang ada. Ya. Yang kedua adalah persoalan infrastruktur jalan, dunia pendidikan yang tidak dikelola secara maksimal. Kenapa saya katakan tidak dikelola maksimal? Kalau kita kepingin bicara masalah
Kalimantan Utara ini ke depan atau terdepan adalah terdepannya dalam sumber daya manusia yang bisa kita angkat. Sumber daya manusia ini kita harus siapkan adalah lembaga dan fasilitas secara ekstra harus kita lakukan. Nah, selanjutnya masalah kesehatan. Kesehatan kalau kita hanya berpikir masalah kualitas, tetapi kita tidak berpikir bagaimana menyediakan tenaga medis yang maksimal, yang baik, yang profesional, kalau pendidiknya profesional, selanjutnya tenaga medis yang spesialis yang kita siapkan. Kenapa kita tidak bisa seperti Pulau Pinang? Kan Desa Peneng itu kan hanya lembaganya bagus, tetapi ditambah dengan kualitas sumber daya manusianya, tenaga medis yang memang punya kualitas. Saya pikir gambaran kita ke depan untuk menjadikan mutu kesehatan ini sangat diutamakan. Ya, sehingga kita bagi orang yang punya kemampuan memang bisa berangkat kemana-mana, tetapi bagi keluarga kita yang di bawah garis kemiskinan yang cukup kita tangani di Provinsi Kalimantan Utara. Masalah yang kedua dilontarkan oleh masyarakat itu adalah masalah BPJS. BPJS ini merupakan tanggung jawab pemerintah menurut saya. Kabupaten Tanah Tidung untuk orang yang tidak mampu kita all out, habis kita penuhi. Ya kecuali, nah seandainya ke depan kita akan buat skema-skema, kita buatkan, kita bungkus skemanya yang baik, ya nanti next ya, masyarakat akan nunggu bagaimana nanti pada saat pelantikan Udin Undun ke depan. Yakin dan percaya BPJS akan kita selesaikan bersama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Mungkin itu yang bisa saya selama kunjungan di perbatasan kita akan karena visi daripada Udin Undun itu adalah Kalimantan Utara, terwujudnya Kalimantan Utara yang unggul, inovatif, mensejahterakan masyarakat, merupakan representasi perbatasan untuk Indonesia maju. Perbatasan kita betul-betul kita akan warnai menjadi sebuah perbatasan yang representatif, yang betul-betul menjadi wajah Indonesia. Jadi tidak kita lihat sebatik hanya apa adanya dari tahun ke tahun, tetapi sebatik ke depan kita akan buat menjadi wajah perbatasan yang ada di wilayah Indonesia, khususnya adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia Timur. Ini rencana kita ke depan. Insya Allah dalam 3 tahun ke depan ini kita akan berbuat yang mampu dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas ini. Mungkin ini yang bisa. Terima kasih.